Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita membahas update market crypto karena kita lihat di sini market sedikit mengalami penguatan. Dan ini kita sempat membahas di mana skenario Bitcoin kalau mengalami penguatan mungkin bisa sampai ke level resistance yang sempat kita bahas di video kemarin gitu ya. Nanti kita akan lihat secara berita-berita terbaru juga secara analisa, dan juga kita akan update secara analisa teknikal juga untuk market crypto. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan lihat dulu market memang mengalami kenaikan sekitar 1,7%. Di sini lagi naik-naiknya kalau teman-teman perhatikan. Bitcoin lagi naik sekitar 1,4%, Ethereum naik sekitar 2,8%, XRP naik 5,6%. Ya, jadi ada rally. Di sini yang naik, wow, Bitcoin Gold naik 100% ya. Ada Aptos naik juga 12%, ApeCoin, Huobi Token, Ethereum Classic, dan beberapa kripto lainnya ya. Ini cukup bagus ya, tapi bukan berarti ini kita ke dalam bull market kembali gitu. Jadi bukan artinya teman-teman harus FOMO kembali, wah waktunya kita naik, bukan seperti itu. Tapi mungkin ini adalah kenaikan sebelum penurunan tambahan gitu ya. Tapi nanti kita akan lihat dulu secara teknikalnya. Untuk penurunannya di sini nggak terlalu banyak ya. Elrond, XDC, Axie, dan stablecoin ya. Fear and Greed bagaimana? Fear and Greed di level 20, jadi nggak ada banyak perubahan. Kita akan membahas beberapa berita. Yang pertama dari Salsa Tequila ya. Di sini dia bahas Bitcoin bottom happened more than 4 months ago. 4 bulan lalu. Secara khusus kalau kita lihat ya, secara spesifik. Kita coba lihat dari sini Bitcoin bottom. Berarti dia bilang ini kan Bitcoin bottom 4 bulan lalu. Ya, harga terendah Bitcoin ya Juni. Ya, Juni, sekarang kita Oktober. Nah, pertanyaan ini dari Juni sampai Oktober, range-nya tuh di area ini aja, 20 ribuan. Dan ini cukup gak terlalu, volatilitasnya gak terlalu tinggi kalau teman-teman bandingkan dengan beberapa bulan yang lalu. Kita lihat dari sini. Bitcoin naik ke 60 ribu, turun lagi ke 30-an ribu, naik lagi ke 62 ribu. Seperti itu. Jadi secara range sendiri kita bisa melihat bahwa perubahan ya. Jadi kita bisa lihat memang selama 4 bulan terakhir market crypto lebih cenderung lebih sideways. Walaupun kalau dikatakan sideways saja sebenarnya enggak juga. Ini kita lihat di sini kita naik 40%, kita turun 24%, jadi masih ada volatilitas yang terjadi juga di dalam market gitu ya. Tapi memang hal ini yang terjadi. Tapi dibahas di sini range will explode eventually. Artinya ya mau nggak mau Bitcoin ini harus memilih arah. Ya saya rasa ini dalam beberapa minggu ke depan, mungkin nggak sampai 1 bulan, kita akan lihat volatilitas yang besar di mana apakah Bitcoin prefer dia akan naik, mengalami kenaikan yang cukup besar gitu ya, naik mungkin bisa sampai 28.000 atau ya 28 ribuan, mungkin bisa testing ke area resistance sebelumnya, atau dia ada sedikit penurunan wick down ya, penurunan ke bawah mungkin ke level 14.000, 13.000. Ini yang kita bahas di video kemarin. Bukan artinya kita bilang Bitcoin akan ke daerah sini. Di video kemarin kita membahas ini adalah area Bitcoin kalau mengalami penurunan, itu adalah area support itu. Jadi kalau teman-teman lihat potensi Bitcoin turun, nah itu mungkin potensi untuk dollar cost averaging juga, atau mungkin bisa dikatakan ya untuk cicil beli lah gitu ya. Kita akan lihat berita berikutnya di sini. Bitcoin is back below its average on-chain cost basis for both long-term and short-term holders. Jadi ya artinya apa? Artinya Bitcoin ini di bawah on-chain cost-nya dia. Ya, dan biasanya Bitcoin nggak akan lama berada di dalam on-chain cost-nya ini. Ini untuk jangka panjang maupun jangka pendek, long term ataupun short term. Artinya ya saya rasa ini dalam beberapa ini ya mungkin paling lama juga beberapa bulan kemudian ini Bitcoin biasanya langsung naik kembali gitu. Tapi artinya apa? Di lain sisi kalau kita lihat dari sini, this has literally happened in every Bitcoin bear market. Jadi setiap bear market ini memang terjadi 2019, 2015, 2016. Ini yang terjadi di dalam untuk harga Bitcoin seperti itu. Jadi nggak ada yang baru. Ya, tapi di sini dia bahas si Dylan Leclerc, stakers atau holders, Bitcoin holders are used to eating the dirt for a while. Jadi ya mereka nggak apa-apa. Ya kalau teman-teman yang jangka panjang nggak apa-apa, rugi sementara waktu gitu ya. Tapi nanti pada saat bull market ini baru panennya, istilahnya seperti itu gitu ya. Ini dari on-chain cost basis. Nah, kenapa kita bisa bilang akan terjadi pergerakan besar di dalam kripto? Ini saya lihat ini leverage yang terjadi cukup besar. Dimana ini dari Messari Crypto lagi, the ratio of futures open interest. Jadi open interest ini berapa banyak sih kontrak yang dibuka ya secara leverage. Jadi orang-orang yang bermain dengan leverage gitu ya. Kalau teman-teman yang di main spot ya
lebih baik di spot ya, karena lebih aman gitu ya. Tapi kalau teman-teman main leverage ini harus hati-hati ya, karena di sini leverage-nya lagi tinggi-tingginya. Artinya apa? Artinya di sini salah satu, kalau teman-teman long atau melihat Bitcoin akan naik ataupun Bitcoin akan turun, pergerakan besar itu akan terjadi gitu ya. Jadi ini harus hati-hati. Biasanya dia akan mengalami penurunan besar di sini, open interest-nya turun, dan ini bisa dikatakan apakah Bitcoin akan turun besar ataupun naik besar, seperti itu. Bahkan secara perspektif ya, current futures leverage is over 3.5% of Bitcoin market cap. Ya, sekitar lebih dari 3,5% Bitcoin punya market cap, itu sebesar itu gitu ya, open interest-nya. Jadi ini yang terjadi. Kalau teman-teman lihat dari estimate leverage ratio juga di dalam exchange, saya nggak ada grafiknya di sini, itu juga lagi tinggi-tingginya gitu ya. Kita lihat juga, sebelum itu kalau teman-teman yang masih belum ada exchange gitu ya, di sini ada exchange Binance juga ya, harusnya teman-teman sudah familiar dengan exchange Binance. Jadi kalau melihat untuk tertarik bagaimana cara jual beli kripto, belajar dan lain-lain ya, mungkin bisa menggunakan exchange Binance sendiri, bisa download mungkin menggunakan referral code di kolom deskripsi juga. Ya, ini cocok untuk pemula maupun teman-teman yang sudah trader pro juga bisa memakai ini gitu ya. Ditambah fitur-fiturnya cukup lengkap. Yang paling saya suka adalah fitur earnings-nya juga gitu ya. Earnings, simple earnings, fitur stakingnya yang bisa digunakan di ya langsung memakai exchange saja gitu ya. Nah, ini juga ada Twitter menarik dari Saka ya. Saka di sini ya. For the week ya, di sini. For the week the S&P 500 rose 4.7%, atau S&P 500 XPX itu naik 4,7%. The Dow Jones itu naik 4,9%. Nasdaq naik 5,2%. Jadi kalau kita lihat dari equity Amerika kemarin ya, market saham itu rata-rata naik semua. Dan naiknya bukan kecil, tapi naiknya signifikan gitu ya. 4,7, 4,9, 5,2. Tapi Bitcoin bagaimana? Bitcoin hanya naik 0,1%. Ya. Artinya apa? Tapi ini Bitcoin sebenarnya belum weekly close gitu ya. Kita lihat weekly close Bitcoin bagaimana. Mungkin dengan adanya seperti ini weekly close Bitcoin akan cukup kuat, dan artinya kalau seperti itu dia akan naik ke atas. Ya, tapi kalau saya perhatikan untuk saat ini justru kita masih merah gitu ya. Kita masih mengalami penurunan. Nah, di sini sekarang 19.192. Ya, jadi kira-kira itu. Kita akan lihat dulu secara teknikal bagaimana. Kembali lagi, disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Mungkin kita review XPX. Nah, kita lihat dari sini ya. Volumenya standar sebenarnya nggak terlalu strong. Tapi kalau kita secara weekly close-nya ini kuat. Ya, 4,7% di sini. Ya, naiknya cukup signifikan, 4,7%. Secara daily, ya ini juga daily-nya strong close, naik 2,3% gitu ya di sini. Kalau kita lihat Bitcoin, tadi kita sudah lihat sebenarnya. Ya, ini kita close semuanya. Kalau dia naik di sini, mungkin kita kalau lihat dari harga openingnya ya, dia open naik 4% gitu ya. Berarti kalau naik 4% itu Bitcoin mungkin di kisaran level 20.000. Ya, kalau memang mengikuti ini semua di level 20 ribuan. Apakah bisa cukup signifikan sebenarnya 20.000 untuk saat ini? Karena Bitcoin relatif mengalami pelemahan dalam beberapa hari terakhir gitu ya. Jadi cenderung saya nggak terlalu optimis kalau lihat dari price action atau harga Bitcoin, bagaimana dia bergeraknya lah istilahnya ya. Dan ini kita bisa lihat dari sini aja. Pergerakan Bitcoin relatif sangat-sangat sideways gitu ya. Kita sekarang buka grafiknya. Oke, ini banyak coretan sekali. Mungkin kita delete beberapa hal dulu. Kita delete ini, garis Fibonacci-nya. Kita bisa delete ini juga. Ini kita delete beberapa hal. Ya, oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini yang terjadi untuk Bitcoin. Untuk saat ini sebenarnya Bitcoin ini reclaim support sebelumnya. Ya, di sini dia turun ke bawah. Sekarang dia berada di area level support ini. Jadi kita kalau tarik garis di sini, Bitcoin sekarang berada di level support 19.167, 19.167, 19.151. Namun belum bisa dikatakan bullish juga gitu. Jadi kalau teman-teman lihat apakah ini Bitcoin akan naik, sebenarnya enggak. Mungkin kita bisa tarik juga grafik seperti ini. Nah, kan ini kelihatan. Kita ambil dari kita panjangin seperti ini. Nah ya, ini kita lihat, kita tarik garis. Nah, kalau seperti ini terjadi, artinya Bitcoin
next resistance-nya itu berada di kisaran level ini. Level berapa? Level 19.3, 19.4. Mungkin kita bisa tarik garis seperti ini. Nah, jadi sekarang kita melihat target Bitcoin kalau memang dia mengalami kenaikan itu berada di kisaran level tersebut. Level ini 19.3, 19.4 lah. Ya 19.3 kalau secara trendline ini, tapi kalau secara resistance-nya di sini yang kita sempat gambar itu mungkin 19.4. Jadi ya di area ini kalau Bitcoin bisa break ini cukup positif. Ya kalau dia bisa break ke atas ini cukup positif, mungkin testing ke 19.6. Ya tapi kalau ternyata dia malah ada rejection itu harus hati-hati gitu ya. Cenderung bagaimana? Cenderung sebenarnya pelemahan untuk Bitcoin gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk dia mengalami kenaikan juga. Karena sebelumnya waktu di sini kita melihat ada potensi Bitcoin untuk pump. Bisa jadi di sini pada saat dia mengalami penurunan ini hanya fake out sebelumnya untuk trap beberapa orang naik kembali lalu mengalami kenaikan besar baru big dump gitu. Jadi itu yang saya lihat untuk Bitcoin sendiri gitu ya. Ditambah kalau kita dari DXY, nah ini yang terjadi DXY-nya kalau teman-teman perhatikan ini kemarin mengalami drop yang cukup besar juga gitu. Drop besar ini membuat market kripto maupun market saham ini mengalami kenaikan dalam closing terakhir gitu ya. Nah drop besar ini tapi harus diperhatikan untuk saat ini sekarang ini berada di dalam support trendline-nya. Teman-teman bisa lihat dari sini di support trendline ini. Jadi kalau misalnya dia turun terus ya, artinya dolar melemah, ini kripto mungkin atau Bitcoin pun bisa naik kalau dia breakdown trendline ini. Gitu ya. Tapi kalau ternyata dia mulai bounce lagi di sini, ya masih ada potensi dia untuk mengalami kenaikan gitu. Jadi kalau teman-teman mau melihat konfirmasi, ya lihat di XY-nya bagaimana, apakah dolar tambah melemah ya, breakdown. Mungkin secara time frame daily-nya bisa diperhatikan juga. Karena sekarang lagi berada di dalam trendline-nya. Nah, ini bisa kelihatan ya. Saya rapikan. Nah, kelihatan kan? Dia lagi dalam trendline-nya. Kalau DXY mulai breakdown dari sini, nah ini tandanya mungkin cukup positif. Ya, kalau dia turun ke bawah. Tapi kalau dia masih sideways seperti ini, ya belum bisa dikatakan konfirmasi. Seperti itu ya. Jadi kira-kira itu untuk Bitcoin. Kita lihat juga di time frame ini. Di grafik kita yang satunya lagi. Dimana di sini Bitcoin mulai sedikit mengalami kenaikan. Tapi saya rasa pressure-nya juga cukup kuat sebenarnya untuk Bitcoin naik ke atas gitu. Ini teman-teman bisa lihat dari grafik ini secara time frame 15 menit ya. Nah ini kelihatan ya. Dimana Bitcoin mencoba untuk naik di atas sini, naik sekitar 0,5% saja, tapi langsung ada selling pressure gitu ya. Jadi di sini mungkin akan sedikit konsolidasi dulu, baru nanti menentukan pergerakan Bitcoin ya. Tapi cenderung sebenarnya kalau kita lihat seperti ini ada potensi dia naiknya cukup besar selama level support ini bertahan. Ya, saya lihatin di sini ya 19.150-an lah. Selama Bitcoin berada di area ini dan bertahan, saya rasa ini cukup positif untuk Bitcoin testing ke atas ini. Kalau bisa Bitcoin mulai breakdown ke bawah lagi, ya cukup bahaya. Gitu ya, tapi ini untuk short term trade-nya. Kalau teman-teman untuk long trade-nya atau untuk jangka panjangnya, saya masih melihat tunggu lower price atau harga yang lebih rendah dulu. Jadi kira-kira itu dulu untuk review market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye-bye.